Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu peserta IHT. Ya. Terima kasih atas partisipasi bisa mengikuti kegiatan IHT hari ini. Baik, nanti saya akan membawakan materi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, untuk sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita mengamalkan salah satu dari dimensi profil pelajar Pancasila. Marilah kita mulai kegiatan ini dengan berdoa. Ya, semoga kegiatan ini semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Sebelum kita lanjut dengan materi, coba kita cek dulu tentang peserta. Ya. Peserta kelompok 1 dari Bu Isna ini hadir ya? Iya Pak. Hadir. Pak Bagus Surya hadir ya? Pak. Hadir. Terus Bapak Rama Dwi Septiadi hadir ya? Iya, siap. Satu lagi Pak Nofrizal belum hadir ya. Oke, baik. Saya izin share dulu ya, share materi. Ya. Bapak Ibu semuanya, ya, saya yakin tentang Pancasila sudah sangat hafal sekali, ya, mulai dari sila 1 dan seterusnya. Masih ingat ya untuk sila Pancasila ya? Oke, baik ya, pasti ingat ya. Ya, 1 adalah ketuhanan Yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil beradab, yang ketiga persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Bapak-bapak semuanya dan Ibu ya, sebenarnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini adalah hal yang baru bagi kita semuanya di kurikulum paradigma baru ini, tetapi barang ini juga tidak baru-baru amat buat kita semua sebagai seorang pendidik. Masih ingat Bapak Ibu semuanya sebelum kurikulum baru ini ya, kurikulum K13 atau sebelumnya ya, bahkan pemerintah sudah mengeluarkan namanya tentang PPK ya, PPK yaitu penguatan pendidikan karakter. Ini sebenarnya kalau kita melihat sebelum bersama materi ini, mengingat kurikulum 13 kemarin itu juga ada sebuah blog di situ menuliskan tentang karakter, dan diperkuat dengan keputusan Menteri tentang penguatan pendidikan karakter. Dan pada kurikulum baru ini kita semuanya mendapatkan namanya lebih dikuatkan, lebih direalkan, dan apa nanti ke depannya akan kita lihat bareng-bareng ya. Baik, kita mulai tentang filosofi pendidikan ya. Inilah Bapak Pendidikan kita, bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar
Toro ya, Ki Hadian Toro, karena kita orang Jawa. Kalau ini barangkali orang di luar Jawa ada yang menyebut Ki Hajar Dewantara ya. Yang perlu kita ingat semuanya adalah tentang filosofi ini ya. Filosofi yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter. Nah, inilah yang harus kita ingat-ingat terus, yang ternyata ini adalah walaupun pernah ya Bapak belajar mencoba membanding-bandingkan tentang mode pembelajaran dari bangsa luar dan bangsa Indonesia, ternyata filosofi inilah yang terbaik bagi bangsa Indonesia untuk saat ini. Yang kedua, dalam proyek profil pelajaran Pancasila ini ada 6 dimensi. Satu adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya. Yang ketiga ada bergotong royong. Keempat adalah mandiri. Dan yang kelima adalah bernalar kritis. Terakhir, yang keenam adalah kreatif. 6 dimensi inilah yang akan menjadi sebuah rujukan dalam kurikulum paradigma baru ini. Nah, coba ini ya, Bapak-bapak dan Ibu, inilah salah nanti ini hal-hal yang bisa diamalkan. Ini untuk dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pak kira ini sudah sering banyak kita amalkan ya, berakhlak agama baik, akhlak pribadi, akhlak pada manusia, pada alam, dan akhlak bernegara. Ini sudah kita laksanakan banyak sekali di sekolah. Coba ini, apakah di tempat Pak Bagus di sekolahnya ada masjid yang untuk beragama Islam? Ada masjidnya? Ada Pak. Ada Pak. Itu kalau siang pas pada saat sholat zuhur itu ada nggak kegiatan mungkin sholat berjamaah? Ada Pak, ini karena kan sekolah SMK saya kan basisnya Muhammadiyah, jadi memang jam 12 itu waktu istirahat digunakan untuk ke masjid sholat berjamaah. Iya, inilah salah satu contoh yang sudah kita amalkan dari dulu ya. Ya mungkin ini dikuatkan lagi. Ya. Terus yang dimensi kedua yaitu berkebinekaan global. Ini nanti beberapa contoh ya, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Ingat ya, Pancasila, 5 sila. Terus di bawah itu ya, di bawah yang dicengkram oleh Pancasila, burung garuda Pancasila. Itu apa yang dicengkram itu? Ada pitanya. Tulisannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Itu artinya adalah berbeda-beda tetapi satu. Ya, inilah harapannya Indonesia berdiri di atas berbagai suku, berbagai agama, budaya, kultur, macam-macam. Ya, harapannya adalah berkebinekaan global. Ya, global ini juga untuk bangsa kita sendiri. Dan sekarang juga paradigma ini adalah seperti ada yang bilang adalah dunia ini hanya segenggaman. Karena lewat HP kita bisa mengakses dunia semuanya. Berarti kita nanti selalu bisa menghargai tentang budaya-budaya bangsa kita sendiri maupun bangsa luar. Ya, ini yang dimensi ketiga adalah gotong royong. Harapannya adalah berkolaborasi. Nah, ini kalau di sekolah itu ada yang mengelompokkan guru normatif adaptif ya, terus ada guru kejuruan. Kalau ini dipisah-pisah,
maka sekolah nanti akan lama majunya. Nanti jangan sampai yang kelompok guru nomadik adaptif berdiri sendiri, yang produktif berdiri sendiri. Harusnya adalah berkolaborasi dalam rangka membesarkan sekolah atau bangsa kita, ya. Peduli, berbagi, ya. Gotong royong ini sudah ada wujud, ya, salah satu kekuatan bangsa kita, apalagi orang Jawa itu gotong royong. Kalau di desa itu masih ada nggak di desa Bapak Ibu itu yang namanya sambatan? Kalau ada yang mendirikan rumah kan dibantu dari tetangga, masih ada nggak? Ya, di sini soyo namanya, Pak. Soyo. Ya, kalau di Rembang itu namanya sambatan, ya. Artinya kalau ada tetangga yang membuat rumah itu paling tidak itu berapa hari bergotong royong. Ya, kalau di sekolah diterapkan, saya yakin banyak, ya. Di ekstrakurikuler bisa diterapkan bagaimana membuat kolaborasi di tentang proyek atau di tempat praktek saja, ya. Kalau praktek misalnya kan tidak usah sendiri-sendiri tapi berkelompok. Dengan berkelompok itu ada kolaborasi. Itu bentuk-bentuk perwujudan dari dimensi gotong royong. Yang dimensi mandiri, ya, ini kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, regulasi diri. Ini artinya apa? Ya, kita menciptakan siswa-siswa kita, ya, kita menciptakan guru-guru kita ini adalah selalu mandiri. Jangan terlalu banyak bergantung pada orang lain, ya. Walaupun ada kolaborasi, tapi harus kita tetap mandiri. Harapannya adalah nanti setelah lulus anak kita itu lulus mampu bersaing dalam merebutkan sebuah pekerjaan. Ya. Ingat nanti dalam persaingan tes itu kan harus mempunyai kemandirian nanti, ya. Sadar akan diri sendiri, ya. Terus yang dimensi berikutnya adalah bernalar kritis, memperoleh dan merespon informasi dan gagasan, ya, menganalisis dan evaluasi penalaran, ya, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, mengambil keputusan. Saya ambil contoh ini, salah satu model atau teknik pembelajaran di sekolah, panjenengan semuanya kan ada diskusi, ya? Ada semua diskusi, ya? Iya, ada, Pak. Ya, ada. Itu salah satu untuk nanti mengharapkan anak-anak ini punya bernalar kritis, ya. Ikut berpartisipasi, bernalar kritis. Ini salah satu bentuk, ya. Terus kreatif. Nah, inilah tantangan ke depan kita semuanya, ya. Generasi muda ini adalah kita ciptakan untuk generasi yang kreatif, menghasilkan gagasan yang orisinal, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Ini apa? Karena kalau produk-produk, ya, gagasan-gagasan yang orisinal itu akan mendapatkan sebuah imbal balik. Ya. Ini misalnya jadi YouTuber aja, ya, sudah mendapatkan uang. Ini diharapkan adalah kreatif. Ini gambaran profil Pancasila, ya, bisa diterapkan dalam sekolah berbudaya, kerja, nanti bisa diterapkan di intrakurikuler, ya, masuk di muatan pelajaran, ya, proyek sendirinya. Ya, nanti akan kita gelar di sini, proyek penguatan profil Pancasila. Lintas disiplin, ya, lewat ekstrakurikuler juga bisa. Ya. Prinsip pengembangan proyek penguatan profil Pancasila, prinsipnya adalah semua kegiatan ini berpusat pada peserta didik. Apa yang kita lakukan semua ini adalah nomor satu adalah peserta didik, ya. Kedua adalah holistik, lintas ilmu dan konten-konten secara terpadu. Harapannya adalah nanti dalam membuat sebuah proyek di penguatan profil Pancasila ini adalah tidak berdiri pada satu ilmu, tetapi adalah gabungan semuanya, ya. Terus kontekstual, yang khas kekhasan dari sekolah tersebut. Kalau kami, ya, dari SMK 2 Rembang menerapkan sistem ketarunaan. Jadi setiap pagi semua siswa itu adalah apel pagi.
Nah, ini salah satu bentuk kekhasan kami. Barangkali di tempat Bapak Ibu ada yang khas nggak itu yang mungkin Bu Isna di tempatnya khas apa Bu ini? Di saya berarti kalau setiap pagi itu sebelum masuk kelas, jadi baris dulu, terus masuk salaman, terus membaca doa, terus membaca juz aman, baru mulai pembelajaran. Ini salah satu bentuk khas juga ya. Nanti di tempat-tempat yang lain juga sama, menciptakan sebuah khas yang tersendiri yang akhirnya itu menjadi sebuah ikon di masyarakat. Oh, sekolah sana saya pengen di sekolah sana ini, kelas ini. Nah, ini menjadi sebuah rujukan yang bagus. Ya. Pengembangan bahan pembelajaran proyek, ya, nanti mengacu pada dimensi dan elemen, ya, berpusat pada ide, holistik, konseptual, dan eksploratif. Nah, ini nanti bisa dikembangkan, ya. Tujuan dari pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja ini SMK ini, ya, budaya kerja, menanamkan nilai yang tertuang dalam dimensi profil pelajar Pancasila, beri kesempatan bagi didik untuk belajar yang tidak formal. Nah, ini cocok sekali nanti buat SMK, ya, budaya kerjanya. Sekolah nanti, ya, tema proyek ini ada 9. Untuk SMK, tema ke-8, kepekerjaan dan budaya sekolah, ini adalah tema yang wajib dikerjakan. Dan sementara tema 1-7, mulai gaya hidup, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raga, suara demokrasi, berrekayasa, dan berwirausaha, ini adalah tema pilihan. Yang diharapkan, tiap tingkatan itu minimal bisa memilih 1 tema pilihan. Ya, jadi paling tidak, ya, minimal 1 tingkatan ini tiap tahun, ini ada 3 tema. 2 tema wajib dan 1 tema pilihan. Monggo nanti bisa dirembukan di sebuah tim sekolah. Ini langkah-langkah dalam membuat sebuah proyek, ya, mulai dari merencanakan, merancang, dan mengelola. Ya. Merencanakan, membentuk tim, dan seterusnya, ya. Merencanakan secara kita buat asesmen diagnostik, asesmen formatif sumatif, mengelola. Kegiatan ini dikelola sebaik-baiknya. Ini tahapan-tahapan yang bisa nanti Bapak Ibu semuanya diterapkan di sekolah Bapak Ibu, ya. Untuk berapa lamanya proyek ini? Dalam struktur kurikulum masuk dalam kelompok C, yaitu penguatan profil pelajar Pancasila. Ini ada di kelas 10 nanti ada 288 JP dalam 1 tahun, kelas 11 144, dan kelas 12 adalah 72. Nah, ini monggo nanti dikolaborasikan, ya. Bentuk contoh proyek, ya, ini contoh dari tema bangunlah jiwa raganya, ya, mengenal perundungan dunia maya. Ini yang sering menjadi permasalahan yang tidak pernah habis-habisnya, perundungan di sekolah. Ini mulai tujuan, persiapan, pelaksanaan, dan tugas kelompok. Nanti apa? Ini salah satu bentuk proyek yang seperti apa? Ini contohnya, ya. Terus contoh lagi proyek kepekerjaan. Nah, ini cocok di SMK ini, yang tadi tema wajib ini, ya. Membangun mimpi, vision dan passion peserta didik SMK. Inilah yang kemarin selalu didengung-dengungkan oleh Bapak Dirjen Vokasi, ya, Pak Wikan. Mimpi-mimpi diwujudkan berdiri. Ini contohnya seperti ini, ya. Nah, nanti bisa dipersiapkan, ya. Rubrik membangun mimpi, vision, dan passion ini juga ada. Ya. Ya. Oke, materi ini, ya. Oke, ya. Setelah materi yang saya sampaikan, barangkali ada yang ditanyakan, ya, tentang materi yang sudah kita sampaikan tadi. Pak Rama,
Ada yang ditanyakan? Insya Allah sudah paham Pak dengan penjelasannya. Pak Nofrizal, ini dari masuk. Ada yang ditanyakan Pak Nofrizal tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Ini kayaknya suaranya belum nyambung ya Pak Bagus ya. Suaranya belum nyambung, Pak. Nah, baik ya. Sambil menunggu Pak Nofri tadi, nanti tolong ini mandiri, pekerjaan mandiri sudah saya share ya untuk lembar kerja tentang proyek penguatan Pancasila. Ya. Sudah share di grup WA. Silahkan nanti diisi ya nama, kelas, tuliskan kegiatan yang ada di sekolah yang menunjukkan pengalaman dari dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, contoh ini ya, dimensi 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan kemudian nanti jenisnya apa yang di sekolahnya yang ada ya, tolong diisi. Nah, ini saya tunggu 5 menit ya, 5 menit. Nah, 5 menit, silakan dikerjakan. Sambil menunggu tadi, Pak Nofri, suara bisa sudah bisa disampaikan? Oh, bisa. Oke, waktu sudah selesai. Coba kita lihat hasil ya. Hasil tadi lembar kerja. Nah, ini dari Pak Rama ini ya, kelas TKPI 1. Nah, ini contoh hasilnya. Iya Pak. Kelihatan ya semuanya? Kurang besar kayaknya Pak. Kurang besar. Nah. Kelihatan Pak. Kurang besar lagi. Kelihatan? Sudah Pak. Sudah. Ini salah satu tugas yang sudah masuk ini ya. Coba cek, ini dari Pak Rama, kelas 10 TKPI 1 ya. Bahan ada modul proyek Pancasila. Ini coba dituliskan, dimensi 1, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya adalah sholat berjamaah bagi yang beragama Islam di masjid, ya. Berkebinaan global, bakti sosial di kampung nelayan, bergotong royong, kerja bakti, kebersihan di lingkungan sekolah, mandiri, uji praktikum di sekolahan, ini kan di bengkel ya Pak ya, Pak Suci terakhir itu ya Pak Rama ya. Terus bernalar kritis, ya, partisipasi dalam diskusi dan kreatif. Ya. Salah satu contoh. Ya, ini beberapa contoh. Tentunya yang lainnya bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Ya. Ini tugas-tugas sudah masuk semuanya dari peserta. Ya. Baik, ini waktu sudah cukup sesuai dengan jadwalnya. Ya. Sebelum saya akhiri, coba mari kita simpulkan dari materi yang ada. Dalam profil pelajar Pancasila, ini ada berapa dimensi? 6. Ada. Profil pelajar Pancasila ada berapa dimensinya? 6 ya. 6, Hakik sudah hafal semuanya. Nilai-nilai yang nanti yang bisa diaplikasikan di sekolah, nanti silakan di sekolah. Saya kira tutup itu ya. LK sudah masuk semuanya, kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Selesai. Ya. Cukup sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.